kurang lebih setengah minggu kami tidak bisa berjumpa, tapi Tuhan kembali izinkan kami untuk bertemu pada pertengahan minggu ini. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu yang begitu luar biasa, dan kami sudah memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengarkan firman Allah. Tuhan berkenan bicara, menyatakan apa yang menjadi pesan maksud Tuhan buat kami, sehingga kami semua diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian-bagian pemberitaan yang sebentar kami dengar. Jam pemberitaan ini sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah ada dalam benar-benar roh Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa mengucap syukur, dan semua kita yang siap diberkati malam ini sama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan di bawah tema Knowing the will of God, atau mengetahui kehendak Allah. Hari ini kita masuk pada bagian yang kedua dari pembahasan kita mengenai tema ini. Saudara yang diberkati Tuhan, sebagaimana saya menyampaikan pada minggu yang lalu bahwa bicara tentang kehendak Tuhan itu kita bicara dua hal penting ya mengenai kehendak Allah. Yang pertama yaitu kehendak Allah yang berarti kedaulatan Allah atau rencana Allah. Klik. Kehendak Allah atau kedaulatan Allah atau rencana Allah. Ini saya tunjukkan beberapa ayat pada minggu yang lalu. Malam hari ini saya tidak akan tunjukkan lagi, tapi saya hanya ingatkan bahwa kehendak Allah ini ada dua bagian, dua macam. Yang pertama adalah bicara tentang rencana Allah atau kedaulatan Allah, sementara yang kedua adalah bicara tentang firman Allah atau perintah Allah. Jadi kita semua orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, berjalan di dalam dua esensi ini. Yang pertama kita berjalan dalam kedaulatan Allah, yang artinya rencana Allah, saudaraku, kehendak Allah, kedaulatan Allah. Sementara yang kedua kita juga berjalan dalam kehendak Allah, yang artinya firman Allah atau perintah Allah, seperti yang terlihat di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Klik Matius 7 ayat 21. Saya bacakan firman Tuhan buat kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kata kehendak Bapa-Ku itu menunjuk kepada firman Tuhan. Jadi kita semua yang berjalan di dalam rencana Allah, berjalan dalam kedaulatan Allah, kita juga harus melakukan firman Allah, melakukan perintah Tuhan. Sebab kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka sebagaimana ayat yang kita baca tadi, sekalipun kita berseru Tuhan, Tuhan, tapi kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di bagian lain juga dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di sana dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Klik. Itulah yang dikehendaki Allah. Kalimat ini juga sekali lagi menunjukkan bahwa mengucap syukur itu adalah perintah Tuhan, kehendak Allah. Jadi dalam kita menjalani hidup dalam rencana Tuhan, kita menjalani hidup di dalam, saudaraku, kemauan Tuhan, kita juga berjalan di dalam yang namanya firman Allah. Karena kalau kita berjalan dalam firman Allah, maka salah satu buktinya adalah kita mengucap syukur. Yang ketiga, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17 juga mengatakan hal yang sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dikatakan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, artinya orang yang melakukan firman Allah, mereka akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi saya ulang, kehendak Allah bicara tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, tapi juga bicara tentang perintah Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu minggu lalu kita sudah memperhatikan bagian yang pertama tentang perintah Tuhan atau kehendak Allah yang adalah firman Allah. Bagaimana supaya kita mengetahuinya, supaya kita betul-betul mengerti tentang kehendak Allah itu, kemauan Allah itu. Kita sudah perhatikan yang pertama, yaitu kita harus hidup takut akan Tuhan.
bagian dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat 12 kita sudah membahasnya, dan hari ini kita akan memperhatikan bagian yang kedua. Klik ya, Mazmur pasal 25 ayat 9, bahwa orang yang hidupnya melakukan kehendak Allah, orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, orang-orang yang mau mengetahui tentang kehendak Allah, yang bukan hanya sekedar rencananya tetapi firman-Nya, kemauannya, maka kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Sebab tanpa hidup dalam kerendahan hati, kita tidak bisa memahami tentang Tuhan kita, tentang firman-Nya, tentang kedaulatannya, tentang rencananya. Kita tidak akan pernah mengetahui. Lalu kemudian nanti yang ketiga minggu depan kita akan belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Orang yang mau mengetahui kehendak Allah, dia harus hidup tidak serupa dengan dunia ini. Oke? Sekarang kita akan memperhatikan yang satu ini, hidup dalam kerendahan hati. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-9. Tampilkan. Saya mengajak kita sekalian membaca ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu mengajarkan jalan-jalannya, mengajarkan kehendaknya, memberitahukan rencananya, menyatakan firman-Nya, perintahnya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, Tuhan kasih tunjuk kehendaknya. Kalau kita rendah hati, Tuhan kasih tunjuk jalan-jalannya. Kalau kita rendah hati, Tuhan kasih tunjuk firman-Nya, perintahnya, rancangannya buat kita orang-orang yang rendah hati. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita, sebab kalau kita tidak mengetahui rencana Allah, ingat baik bahwa di dalam dunia ini terlalu banyak jalan, terlalu banyak jalan. Ada berapa banyak orang yang berjalan di jalan yang salah karena mereka tidak mengetahui tentang kehendak Allah, mereka tidak mengetahui tentang rencana Allah. Tapi kita bersyukur, Alkitab memberitahu kepada kita, kalau kita rendah hati, maka Tuhan kasih tunjuk jalan-jalannya kepada kita. Sehingga sekalipun di dunia ini banyak jalan, di dunia ini saudaraku banyak jalan, tetapi Tuhan tidak membawa saudara kepada jalan yang salah, tidak membawa saudara kepada jalan yang tersesat. Ketika kita mau salah jalan, Tuhan kasih tahu kita. Mengapa? Karena sekali lagi menurut Mazmur 25 ayat 9, orang yang rendah hati Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, Dia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Nah, pertanyaannya, kita sudah hidup rendah hati belum, saudaraku? Pertanyaannya adalah, kita benar-benar hidup di dalam kerendahan hati atau tidak? Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bagaimana orang yang rendah hati menurut pandangan firman Tuhan atau menurut Alkitab. Klik. Saudara, kata rendah hati itu punya pengertian, wow, minta maaf, sorry, ayatnya ada di atas sana. Oh ya, kalimatnya ada di atas. Oke, kita perhatikan, saudaraku, kata rendah hati itu punya arti dalam bahasa Ibraninya adalah anah, yang berarti dibuat menderita, direndahkan atau ditindas. Kata-kata yang juga berkaitan dengan anah atau rendah hati tersebut di dalam terjemahan bervariasi. Terkadang bisa berarti kelemah lembutan, tetapi juga terkadang bisa berarti penderitaan. Jadi saudaraku, kata yang kita perhatikan ini tentang menderita itu, sekali lagi, kerendahan hati itu bicara tentang banyak hal di dalam bahasa Ibraninya. Bisa berarti sesuatu yang mendatangkan penderitaan, bisa berarti juga orang yang ditindas, bisa berarti juga kelemah lembutan. Itu arti dari kata rendah hati itu. Sementara dalam istilah Yunani, saudara yang diberkati Tuhan, kata kerendahan hati itu lebih berfokus bukan hanya kepada sikap kita, tingkah laku kita,
tetapi bicara tentang hati kita. Kerendahan hati itu bicara tentang sikap hati kita di hadapan Tuhan, bukan hanya perilaku secara lahiriah. Jadi kalau kita bicara tentang kerendahan hati, saudara yang diberkati Tuhan, belum tentu orang yang kita lihat secara lahiriah, dia tondok-tondok, dia ya orang omong apa dia ikosa, itu belum tentu saudara dia adalah orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu bukan bicara tentang sikap perilaku secara lahiriah, tetapi orang yang rendah hati itu lebih kepada sikap secara hatinya, batinnya, saudara yang diberkati Tuhan. Sebab kalau kita hanya menilai dari perilaku, kita bisa saja salah menilai orang. Itu menurut pandangan dunia. Tetapi kalau menurut pandangan Alkitab, sesuatu yang namanya kerendahan hati itu munculnya harus benar-benar sikap dari hati kita. Makanya kalimat anah atau kerendahan hati dalam bahasa Ibrani itu bisa berarti juga yang ditindas, yang menderita, ya saudara, yang mengalami tidak enak. Karena memang kalau orang hanya rendah hatinya dari luar, belum tentu dia waktu ditindas dia tidak berontak, saudara. Orang kalau rendah hatinya itu dari luar, waktu dia menderita belum tentu dia bertahan. Tapi kalau orang yang rendah hatinya dari dalam hati, maka sekali lagi, sekalipun dia ditindas, sekalipun dia menderita, sekalipun dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, orang yang rendah hati menurut pandangan Alkitab itu dia tetap setia, dia tetap mengikuti kemauan Tuhan. Itu yang namanya kerendahan hati, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu waktu Alkitab bicara tentang manusia baru, salah satu buah atau ciri daripada manusia baru itu adalah kerendahan hati. Dalam Kolose 3 ayat 12, klik tampilkan ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Ini bukan bicara tentang sikap perilaku lahiriah, tapi saya ulang lagi, ini bicara tentang sikap hati. Karena ini konteksnya adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Ini adalah konteksnya orang-orang yang benar-benar pilihan Allah, orang-orang yang telah mengalami pertobatan dengan sungguh. Itu pasti punya yang namanya kerendahan hati. Jadi bukan hanya sekedar tingkah laku atau sikap dari luar, tetapi benar-benar sesuatu yang muncul dari hati. Itu yang namanya kerendahan hati. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu bukti daripada orang yang memiliki kerendahan hati, klik, itu berkaitan erat dengan khotbah Yesus di bukit. Ya, saya akan bahas pada malam hari ini salah satu bagiannya. Karena saya ulang lagi, bicara tentang kerendahan hati yang dari dalam, maka ini kaitan eratnya dengan khotbah Yesus di bukit. Waktu Yesus khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 3 sampai ayat 12, dia bicara soal berbahagialah. Itu saudaraku, kita menemukan berbagai ciri-ciri, bukti orang yang memiliki kerendahan hati. Di sana disuruh miskin, berduka cita, saudara, murah hati, lemah lembut. Itu semua bicara tentang sikap hati yang namanya anah, atau istilah yang tadi saya katakan dalam bahasa Yunaninya menunjuk kepada sikap hati yang betul-betul tunduk, rendah. Itu berkaitan erat dengan khotbah Yesus. Karena itu pada malam hari ini kita akan belajar dari khotbah Yesus ini, bagaimana bukti orang yang memiliki kerendahan hati. Klik, saudara, bagaimana bukti orang yang memiliki kerendahan hati? Yang pertama, orang yang memiliki kerendahan hati itu adalah orang-orang yang mau miskin di hadapan Allah. Orang-orang yang disebut rendah hati dari sikapnya, bukan saudaraku perilaku, tapi lahirnya dari dalam hati. Dia pasti miskin di hadapan Allah. Apa arti kata miskin di hadapan Allah? Klik, saudara. Ya, lanjut
ayat ini saya sudah tadi sebutkan. Oke. Kata miskin di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Yang pertama, saudaraku, disebut dengan kata klik. Ya, penes. Apa itu penes? Penes itu hidup sederhana, tetapi bukan berarti tidak memiliki apa-apa. Kalau dipakai kata penes, miskin tetapi masih memiliki sesuatu. Jadi dia memang hidup sederhana, pas-pasan, tapi bukan berarti dia kere. Bukan berarti dia ini sone ada apa-apa. Itu miskin yang dipakai dari kata penes. Tapi ada kata miskin yang kedua di dalam bahasa Yunani. Kata itu adalah kata tokos. Petokos itu artinya miskin yang sama sekali tidak punya apa-apa. Orang Kupang bilang kere betul-betul, ya saudaraku. Jadi dia memang betul-betul miskin yang tidak punya apa-apa. Rumah tidak ada, ya hidup sebatang kara, mungkin hanya tidur di bawah kolong jembatan, pakaian juga hanya satu pasang, makan minum harap dari orang. Nah itu yang namanya petokos. Atau miskin yang betul-betul sama sekali tidak punya, miskin yang betul-betul melarat, miskin yang betul-betul kere, itu yang namanya petokos. Nah saudara yang diberkati, waktu kita membaca ayat yang tadi di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu tidak dipakai kata penes yang artinya masih ada sebagian, yang masih ada separuh, tetapi kata yang dipakai miskin di hadapan Allah itu adalah kata petokos yang artinya sama sekali tidak punya apa-apa, sama sekali tidak ada harapan, sama sekali tidak punya kekuatan, sama sekali nol. Itulah yang namanya petokos. Dan orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang datang dengan kerendahan hati, bukan karena perilaku tetapi karena sikap hatinya, dia datang itu harus sama sekali seperti orang miskin petokos yang tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Itu baru orang yang rendah hati, saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu saya kutip beberapa contoh di dalam Alkitab. Klik. Saudara yang diberkati Tuhan, lanjut. Ya. Jadi orang, contoh, sekarang udah lihat. Pemungut cukai yang berdoa, ini dia petokos. Bukan penes, dia petokos. Dia betul-betul rasa bahwa dia tidak punya apa-apa yang bisa dia bawa untuk saudaraku dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi waktu dia datang ini memang miskin betul-betul secara rohani, secara saudaraku perilaku iman. Itu dia benar-benar tidak punya sesuatu yang bisa dijadikan andalan waktu dia datang ketemu Tuhan. Lihat, klik Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Waktu dia datang di hadapan Allah, dia datang dengan kerendahan hati yang saudaraku petokos, miskin di hadapan Allah. Dia datang, dia bilang, Tuhan aku mau dekat, cuma aku tidak berani. Ini ciri-ciri orang miskin yang petokos itu, yang tidak punya apa-apa. Dia tidak berani menengadah ke langit, angkat muka pun tidak berani. Dikatakan, saudaraku, dia hanya pukul dia pun diri sah. Lalu dia bilang, aku orang berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu ayat selanjutnya berkata apa? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, oh berarti memang pemungut cukai ini dia sedang merendahkan dirinya. Dia memiliki sikap kerendahan hati, atau yang saya sebut dengan petokos, miskin di hadapan Allah. Ia akan ditinggikan. Saudara yang diberkati Tuhan, berapa banyak orang Kristen yang datang di hadapan Tuhan tidak seperti pemungut cukai.
Dia rasa diri orang benar. Saudaraku yang diberkati, oh, waktu kita rasa diri orang benar, justru Tuhan bilang kita sombong, kita meninggikan diri. Kita seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi yang berkata, saya puasa 3 kali sehari, saya bikin ini, saya bikin itu. Oh, Tuhan tidak pakai orang model begini. Tuhan hanya pakai orang-orang yang datang dengan kerendahan hati dan berkata, aku orang berdosa. Kalau Tuhan mau pakai aku, saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah kita semua. Kalau kita memiliki sikap kerendahan hati yang seperti inilah, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan kehendaknya kepada kita. Tuhan akan menyatakan rencananya kepada kita. Karena waktu kita rendah hati, waktu kita memiliki miskin di hadapan Allah, maka Dia akan tinggikan kita, kata firman Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara melayani di tempat ini, dengar baik, itu karena kepercayaan, bukan karena kita bilang, Tuhan, saya kan ikut doa puasa. Oh, kita seperti orang Farisi. Tuhan, di antara semua jemaat itu semua suara kiri, hanya saya suara paling bagus. Tuhan, saya kan sekolah teologi ya, makanya saya ini yang pantas dong. Kalau kita seperti itu, maka sekali lagi kita jadi orang yang salah di hadapan Tuhan. Maka saudara yang diberkati Tuhan, sikap kita itu membuat kita tidak akan lihat jalan-jalan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan dengan jelas, Mazmur 25 ayat yang ke-9, jangan dilupakan, Tuhan hanya memberitahukan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kapan Anda rendah hati? Waktu datang di hadapan Tuhan, miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak layak Tuhan, tapi kalau Tuhan layakkan saya, Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau angkat saya, Tuhan mau jadikan saya alat, silakan Tuhan. Tuhan pun hak, Tuhan pun terserah, bukan beta. Itu baru orang Kristen yang rendah hati. Amin. Ya, jadi saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kalau kita mau jadi orang Kristen yang rendah hati, mesti miskin di hadapan Allah. Kalau kita tidak miskin di hadapan Allah, tidak bisa. Ya, kita tidak akan jadi orang-orang yang mengetahui kehendak Allah. Kita tidak akan mengerti rencana Allah. Karena kalau kita sudah datang dengan ketinggian hati kita, kalau kita sudah datang dengan, saudaraku, segala yang kita punya, Tuhan tidak bisa kalahkan lagi kita pun pikiran. Tuhan tidak bisa lagi memfrontasi kita punya otak, saudaraku. Karena memang kita sudah bawa kita pun kebenaran. Seperti orang Farisi ahli Taurat itu, mereka pegang erat kebenaran mereka yang mereka anggap layak untuk dipertaruhkan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kita masih ada dalam minggu-minggu sengsara. Tahukah saudara dan saya bahwa kelayakan kita itu oleh karena penderitaan Kristus? Kita tidak layak sama sekali. Ya. Kelayakan kita itu hanya karena Kristus telah mati buat kita, makanya kita bisa layak. Tapi sebenarnya kita tidak layak. Karena itu sikap kita ini kita tidak boleh ubah sampai kapanpun. Ya. Mau sudah jadi pendeta 100 tahun kah, mau sudah sarjananya bukan lagi STH tapi sudah doktor kah, tidak boleh tidak mau tahu di hadapan Tuhan mesti miskin. Mau sudah kaya raya kah, di hadapan Tuhan mesti miskin. Mau saudara yang diberkati, sudah diberkati dengan luar biasa kah, tetap di hadapan Tuhan mesti miskin. Kalau tidak miliki sikap itu, maka itu sekali lagi menunjukkan bahwa ini orang sedang jalan dalam jalan salah, tapi dia tidak sadar bahwa dia ada di jalan salah. Karena apa? Orang tinggi hati sukar mengetahui jalan yang benar. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, contoh yang apa bukti orang yang rendah hati? Yang kedua, mereka akan mencari yang namanya perkenanan Tuhan. Ya, mari kita lihat dari Matius pasal yang kelima tersebut. Matius pasal yang kelima ayat 3. Kata berbahagialah, dari kata kata berbahagialah itu dari kata, saudaraku, waduh, lanjut, ini kesalahan pengaturan. Lanjut terus. Ya itu. Oke. Kembali. Kata berbahagialah
itu dari kata makarios yang artinya Tuhan berkenan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia secara literal atau hurufiah, maka kata di dalam Matius 5 ayat 3 itu begini: Tuhan berkenan kepada orang yang miskin di hadapannya. Begitu. Jadi saudaraku, untuk jadi orang yang rendah hati, salah satunya adalah kita mencari perkenanan Tuhan. Jadi kata miskin itu berkaitan erat dengan bagaimana Tuhan berkenan kepada kita. Jadi miskin ini bukan karena kepengen sesuatu. Miskin ini bukan karena cari muka. Miskin di sini karena memang mau Tuhan berkenan kepada kita. Jadi apa saja yang penting Tuhan berkenan. Seperti yang tadi dilakukan oleh orang yang disebut pemungut cukai itu. Jadi orang mencari perkenanan Tuhan. Klik. Saudara yang diberkati Tuhan, perkenanan Tuhan itu berkaitan dengan sikap hati yang mau miskin, rendah. Tidak memiliki sikap hati miskin berarti tidak mau berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau orang tidak mau memiliki sikap hati miskin, rendah hati, pasti dia tidak mau berkenan kepada Allah. Karena yang bisa buat orang berkenan itu hanya miskin dan rendah hati. Klik. Saudara yang diberkati, contoh orang muda yang kaya. Ini dia tidak mau berkenan di hadapan Allah. Dia mau selamat, tapi dia tidak mau berkenan di hadapan Allah. Tidak bisa, ya. Yang kita cari adalah perkenanan dulu. Bagaimana saudaraku bisa peroleh semuanya kalau tidak berkenan di hadapan Allah? Ini yang salah dari orang kaya itu. Klik, saudara yang diberkati Tuhan. Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang yang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tetapi apa yang dikatakan ayat berikutnya, saudara? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara yang diberkati Tuhan, berarti dengan kata lain dia tidak mau jadi miskin. Dia datang kepada Tuhan, tapi dia bawa sejumlah kekayaannya. Dia mau hidup kekal, dia mau sempurna, dia mau baik, dia mau selamat, dia mau kerajaan Allah. Tapi waktu Tuhan bilang, kalau kamu mau sempurna, pergi jual hartamu, jadi miskin, baru datang ketemu saya. Saudara yang diberkati, Alkitab bilang apa? Dia pergi karena hatinya sangat sedih sebab banyak hartanya. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, harta-harta itu sudah menjadi bagian di dalam hidup kita, maka sikap perilaku hati untuk miskin di hadapan Allah itu sukar. Saya ulang ya, saudara. Kalau harta, kekayaan, kemampuan itu sudah menjadi bagian dalam hidup seseorang, saudara, itu maka sukar sekali orang itu mau tunduk miskin di hadapan Allah. Itu sukar. Makanya saudara baca selanjutnya nanti ini ayat-ayat, Yesus bilang sukar sekali orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar. Orang kaya masuk surga itu sukar dikatakan. Susah kita dapat, saudaraku, orang kaya masuk surga. Memang sukar sejak zaman Alkitab. Kata sukar itu bukan berarti tidak ada. Ada, tapi satu dua. Tapi lebih banyak masuk neraka. Saudara, sukar orang kaya masuk surga. Nah, sebab cari orang kaya yang rendah hati itu hitung jari. Cari orang kaya yang rendah hati, hitung jari. Saudara, sukar cari orang kaya yang saudaraku rendah hati, sukar. Makanya Alkitab ngomong, kalau mau datang kepada Tuhan, kita mesti miskin di hadapan Allah. Sebab ciri orang kaya satu, saudara, susah diatur. Orang kaya itu ciri orang kaya duniawi. Orang kalau hartanya banyak, atur susah.
Karena orang kaya itu kan rata-rata bos. Bos itu pasti atur orang, bukan orang atur dia. Makanya kadang-kadang itu terbawa. Jadi Kristen, anak Tuhan, bertobat dalam pelayanan di dalam gereja. Saudara, terkadang hal-hal seperti itu kita bawa masuk ke dalam hal rohani. Karena kita bos di luar, karena kita kaya di luar, kita datang di Tuhan juga kita mau model kayak begitu. Jangan atur kita. Tidak bisa. Anda baca itu ayat jelas. Tuhan bilang kalau lu mau ikut beta, pulang jual lu harta, baru ikut. Miskin baru bisa. Kalau sana bisa, buktinya lu akan pulang dan sedina. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya saya ulang, kaya itu sebenarnya tidak salah. Tapi waspada ketika kita kaya dan saudaraku, ciri-ciri orang kaya itu sudah mempengaruhi iman kita, mempengaruhi saudaraku kerohanian kita, sehingga kita tidak mau lagi diatur Tuhan. Itu berat. Kita akan jadi orang Kristen yang sombong, dan orang Kristen sombong Tuhan tidak kasih tunjuk jalan. Justru Tuhan akan rendahkan, kata Alkitab. Kalau orang Kristen sombong, maka Alkitab bilang orang itu akan direndahkan. Makanya saudara, kita jangan sampai jadi Kristen sombong. Lihat, saya contoh berikut lagi, masih ada nih, klik, lanjut, itu bisa dibaca lagi. Lanjut, contoh berikutnya, saudara, orang kaya yang bodoh, kan itu juga sama. Lanjut, saudaraku, tak usah baca, saya mau yang ketiga ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, cepat. Yang berikut, nah ini, orang kaya yang masuk neraka itu. Dalam Lukas pasal 16, saya mau bacakan, klik, saudara. Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Klik. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tapi saudara lihat ya, sifat kesombongannya tidak berubah. Ya, karena saudaraku, meskipun sudah di neraka, ini sudah di neraka saja pun sifat tidak rubah. Dia masih bilang sama Abraham, Abraham, tolong perintah Lazarus, ini bos dong kan, saudara, perintah Lazarus supaya dia kirim air ke beta, bawa air ke saya. Oh Abraham, tolong kesbangkit Lazarus supaya dia pite saya pun saudara-saudara di sana. Ini juga kata-kata perintah semua. Dia pikir dia masih bos sama kayak di dunia, padahal dia sudah di neraka. Saudara yang diberkati. Jadi orang kalau memang sudah kaya, hatinya tertutup dengan harta, itu berat. Sikap kerendahan hati tidak ada. Bahkan sudah sampai di neraka sekalipun, dia punya sombong tidak tahu habis. Sudah di neraka saya tidak tahu habis dia pun sombong, apalagi di bumi. Saudara yang diberkati ya, yang masih enak di neraka kan dia sunol kaboak, susana ada apa-apa lagi, tapi itu jadi dia masih sombong. Makanya hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita ingat baik-baik bahwa kerendahan hati itu kenapa kita harus lakukan, karena kita memang cari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Kita memang cari Tuhan berkenan kepada kita. Bagaimana supaya Tuhan berkenan, itu yang kita sedang lakukan ya. Sebab kita datang gereja kan untuk apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Untuk apa saya melayani? Supaya berkenan kepada Allah. Nah kalau mau berkenan kan kita harus ikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Dan salah satu perintah Tuhan, dia bilang miskin, dalam tanda kutip, artinya hati kita, rohani kita, kalau di hadapan Tuhan kita tidak boleh sama sekali membanggakan, karena itu akan membuat hidup kita hancur di hadapan Allah. Klik, saudara yang diberkati Tuhan. Ketiga, yang terakhir, apa bukti orang rendah hati? Orang rendah hati itu suka mencari hadirat Tuhan ya. Orang yang rendah hati itu pasti suka mencari hadirat Allah. Lihat ayat Matius 5 ayat 3, dikatakan begini, berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin itu dikatakan saya di hadapan Allah. Jadi saudara, saya hanya cuma garis bawah kalimat di hadapan Allah. Jadi apa artinya kita miskin tapi tidak di hadapan Allah? Oh saya rendah hati tapi tidak di hadapan Allah. Itu bukan miskin yang Tuhan mau. Itu bukan sikap hati yang namanya kerendahan hati.
Karena kerendahan hati itu diwujud nyatakan dengan suka mencari hadirat Allah. Kerendahan hati itu adalah sikap di mana orang mau ketemu Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita ketemu Tuhan, kita akan mengalami dikonfrontasi oleh Tuhan, atau bahasa yang lebih sederhana, diubahkan Tuhan. Jadi orang-orang yang rindu hadirat Allah karena kemiskinannya, karena kerendahan hatinya, itu akan mengalami perubahan hidup, akan mengalami yang namanya dikonfrontasi. Itu kata juga terlalu sulit ya saudara, tapi itu kata keren ya. Dikonfrontasi oleh Allah, artinya mengalami sebuah perubahan hidup yang signifikan karena kehendak Allah, karena ketundukannya kepada Allah. Saya kasih contoh, klik. Misalnya saudara lihat Yesaya, ya kembali, Yesaya itu dikonfrontasi oleh Allah di dalam Yesaya 6 ayat 1. Kembali, Yesaya 6 ayat 1 ayatnya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Lanjut ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Waktu dia lihat Tuhan Allah, dia bilang celaka beta. Ya, sudah, ini artinya dia tidak layak ini. Lalu dia katakan, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dia miskin di hadapan Allah. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dia luar biasa senang, karena dia rasa bahwa dia ini orang celaka, orang najis, tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir, tapi kok Tuhan bisa menyatakan kehadiran Tuhan buat dia. Ini sesuatu yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Klik, lanjut saudaraku. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Lalu kemudian ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Jadi saudara lihat, kalau orang yang datang dengan kerendahan hati, dia pasti akan mengalami yang namanya perubahan dari Tuhan. Karena waktu datang dengan miskin di hadapan Allah, Allah itu langsung berkarya saudaraku. Dia menyatakan dirinya, dia menyatakan kehadirannya buat saudara, sehingga kita yang najis bibir, kita yang berdosa, disucikan, diampuni, dilayakan ya. Jadi kalau orang belum mengalami yang namanya perubahan hidup, belum dijamah Tuhan, belum mengalami hadirat Allah, karena dia datang di hadapan Tuhan itu masih dengan kaya. Kalau datang dengan kaya, pulang tidak akan mengalami perubahan. Sekalipun dia datang ibadat, sekalipun dia datang cari Tuhan, tapi tidak akan pulang mengalami perubahan. Tapi kalau Anda datang cari Tuhan karena dengan miskin, rendah hati, saudara lihat akan ada perubahan hidup. Kita akan merasakan sentuhan tangan Tuhan. Kita akan merasakan jamahan Allah dalam hidup kita. Karena sekali lagi tidak ada pertemuan dengan Tuhan tanpa sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dia pasti akan mengubahkan hidup saudara dan saya kalau kita datang dengan kerendahan hati di hadapannya. Klik, saudaraku yang diberkati. Ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi bukan dia yang tunjuk diri Bapak Mama Saudara, tidak ya. Dia sendiri takut ketika Tuhan datang, karena dia rasa dia najis bibir, dia tidak layak. Tapi Tuhan kemudian bilang, saudaraku, aku menyentuh engkau dengan serafim itu, saudaraku, membawa bara api, sucikan dia, tahirkan dia. Lalu Tuhan yang berfirman kepadanya, siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau melayani untuk saya? Siapa? Baru dia jawab, aku ini, utuslah aku. Jadi dia tidak pernah sorong diri, Bapak Mama Saudara. Lanjut, contoh berikut juga kita lihat, Paulus juga sama. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia mengalami, saudaraku, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya. Baru Tuhan utus dia juga. Lanjut ayat ini,
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Lalu kemudian ayat 4, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ini sesuatu yang Tuhan lakukan, jamah dia, saudara. Lanjut ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Lanjut. Sudah habis ya, oke. Kembali. Nah, ini Yesus yang kau aniaya itu. Nanti saudara baca ayat selanjutnya, saya memang kutip sedikit-sedikit saja. Saudara, kita ketemukan di sana bahwa jelas ketika setelah itu dia tahu bahwa Yesus, dia kemudian matanya buta. Setelah itu dibawa kepada Ananias, didoakan di sana. Waktu doa matanya melihat, baru Ananias berkata, Tuhan berkata, kamu akan pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya Paulus pun siap sedia pergi melayani Tuhan. Hari ini kita belajar daripada firman Tuhan ini, saudara, betapa pentingnya kerendahan hati dalam hidup kita. Sikap kerendahan hati itu akan membawa kita sekali lagi menjadi orang-orang yang melihat jalan-jalan Tuhan. Jadi kalau saudara mau melihat jalan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, jangan lupa mesti miliki yang namanya kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati tidak bisa. Orang yang rendah hati, saya ulang, orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati itu orang yang cari Tuhan punya perkenanan, bukan cari manusia punya perkenanan. Yang ketiga, orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang cari Tuhan. Cari Tuhan untuk apa? Supaya diubahkan. Cari Tuhan supaya mengalami perubahan. Cari Tuhan supaya mengalami perubahan. Dari yang tidak baik jadi baik, dari yang jelek jadi bagus. Itu, saudaraku. Kalau kita belum sampai di situ, maka kita masih hidup dalam kesombongan. Kita hidup dalam tinggi hati. Dan semakin kita hidup dalam kesombongan dan tinggi hati, jalan-jalan tertutup semua. Kehendak-kehendak Tuhan tertutup semua. Kita tidak tahu mana perintah Allah, kita tidak tahu mana rencana Allah, kita buta. Maka kita jalan seperti orang buta, tuntun orang buta di tengah-tengah dunia ini. Mungkin juga kita bisa saja seperti yang saya kutip minggu lalu, Amsal 4 ayat 12. Ada banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya kerendahan hati. Dan orang yang tidak punya kerendahan hati, Tuhan tidak akan pernah memberitahukan sesuatu kepadanya. Hari-hari ini, saudara, saya mengikuti sebuah sinetron India, Krishna. Ya. Saudara, anaknya satu bernama apa? Sanbako. Ya, saudara, itu sombongnya minta ampun. Ya. Bapaknya juga dia rendahkan semua, saudara. Waktu dia sombong, dia tidak mengerti apa-apa. Yang kasih tolong dia dari bahaya bapaknya. Yang selamatkan dia, saudaraku, jatuh dari jurang, dia pun bapak. Tapi karena dia sombong, dia tidak tahu kalau dia pun bapak yang keselamatan dia. Kenapa? Karena keangkuhannya itu menutup semua pola-pola pikirnya. Menutup semua, saudaraku, jalan hidupnya. Semua tertutup. Yang ada dia, kekuatannya, dia, kehebatannya, dia, saudaraku. Semua orang dianggap rendah, semua orang dianggap sampah, dia lebih hebat. Orang seperti ini ujungnya kebinasaan. Makanya Krishna sebagai dewanya mereka berkata begini, kehancuran sudah dekat karena samba. Kesombongan itu berbahaya. Orang dunia saja menilai hal itu, apalagi saudaraku kita anak-anak Tuhan. Makanya hari ini kita belajar dari kebenaran. Terkadang kita tidak mengerti jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sombong di hadapan Allah. Karena kita tinggi hati. Karena kita tidak merendahkan hati kita. Tapi firman Tuhan beritahu kita malam hari ini, kita harus memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati itu mencari perkenanan Tuhan. Orang yang rendah hati itu terus setia dengan Tuhan untuk mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan ini. Mau mengerti kehendak Tuhan, yaitu firman-Nya, maka belajarlah untuk hidup dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang miskin rohani tanpa memahami kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengerti kehendak Tuhan,
kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan. Mari kita mau bersyukur buat apa yang Tuhan sampaikan buat kita malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita naikkan pujian ini. Segala yang terjadi dalam hidupku, semua kami percaya ada maksud dan waktu Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Haleluya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Amin. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada. Sekali lagi, segala yang terjadi. Amin. Segala. Ibu Gembala akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Janji Tuhan, ku yakin dan percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan pada waktunya, semua kan indah. Semua kan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa, atas firman Tuhan yang sudah dibentangkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami.